Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada tim penguji UKIN. Perkenalkan, saya atas nama Rajmiati SPDI merupakan mahasiswa PPG BED 4 tahun 2025 LPTK IAIN Parepare dengan NIM 25 20 20 38 86 90 62 12. Pada hari Senin tanggal 19 Januari tahun 2026 akan menampilkan video praktik mengajar tentang materi akhlak tercela, nifak atau munafik pada jenjang MI kelas 4. Selamat menyaksikan. Perhatian, siap. Anteng depan, gerak. Tegak, gerak. Gerak di depan, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum. Semangat pagi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita sebaiknya membaca doa dulu sebelum belajar. Silakan nak ke kelas untuk memimpin doanya. Naik, kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya. Siapa di antara kalian yang pernah berjanji sama temannya tapi lupa untuk menepatinya? Pernah, Aisyah? Pernah berjanji? Ibu tanya, gimana kalian kalau dibohongi sama teman-temannya? Bagaimana perasaan kalian? Kecewa. Kecewa, apalagi selain kecewa? Sedih, kecewa, sedih, selain itu apa lagi? Tentunya merasa jengkel ya. Jengkel kan? Kalau kalian dibohongi sama teman-teman kalian? Dan ibu juga ingin menyampaikan, kalau kalian berjanji sama teman kalian, kalian harus segera menepatinya. Karena janji adalah utang. Janji adalah utang. Terus, ibu ingin juga menambahkan suatu cerita. Sedikit cerita ya. Pada suatu hari ada seorang anak yang berjanji sama gurunya bahwa dia itu rajin sekali mengerjakan PR di rumah. Tapi setelah sampai di rumah, anak tersebut tidak mengerjakan PR yang diberikan. Setelah ketahuan sama teman-temannya, anak tersebut tidak dipercaya lagi sama temannya karena dia sudah tidak jujur, dia telah berbohong. Nah, menurut kalian, apakah teman-teman tadi itu berlaku jujur atau tidak? Tidak. Apakah perkataannya sesuai dengan perbuatannya? Tidak. Oleh karena itu anak-anak, perbuatan yang tidak sesuai dengan perkataan itu adalah disebut juga akhlak tercela, nifaq atau munafik. Sifat ini sangat tidak disukai oleh Allah. Olehnya itu kita harus menghindarinya karena perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik atau kalian itu mampu menjelaskan pengertian nifaq atau munafik. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik atau kalian itu mengetahui apa itu ciri-cirinya orang munafik atau tanda-tandanya orang munafik. Terus tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu kalian atau peserta didik mampu menceritakan apa itu dampaknya dari sifat munafik. Nah, ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada di antara kalian yang tahu atau pernah mendengar apa itu nifaq atau munafik? Tidak. Tidak jujur ya. Terus lanjut apa lagi? Berbohong. Suka berbohong. Tidak menepati janji. Tidak menepati janji. Jadi orang yang tidak jujur, tidak bohong, tidak menepati janji itu adalah orang yang bersifat nifaq atau munafik ya. Selain itu, ibu ini juga tanyakan, ada yang tahu apa itu ciri-ciri orang munafik? Berbohong. Berbohong. Itu adalah tidak jujur. Menepati janji. Tidak menepati janji. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Selain suka bohong, dia juga tidak menepati janjinya. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan fokus kalian, mari kita melaksanakan tempo fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Baiklah anak-anak, agar kalian bisa memahami materi kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan video tentang materi pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian perhatikan ya, video yang Ibu akan putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar akhlak dengan materi menghindari akhlak tercela
yaitu nifaq. Nifaq disebut juga munafik. Munafik menurut istilah adalah orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah SAW, tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu 1. Apabila berkata dia berdusta atau berbohong. 2. Apabila dia berjanji dia mengingkari. 3. Apabila dia dipercaya dia hianat. Oke anak-anak, setelah kalian tadi menyimak video pembelajaran yang ibu tampilkan di layar tadi, ada yang bisa menjelaskan apa itu nifaq atau munafik? Bu, Nah, silakan Aisyah menjawab. munafik yaitu tidak sesuai perkataan dan perbuatan, Bu. Oke. Nah, Aisyah tadi sudah menjelaskan apa itu munafik. Sekarang ada yang tahu apa itu tanda-tanda atau ciri-cirinya orang munafik? Saya, Bu. Silakan. Nah, Putri Aisyah menjawab. Ciri-ciri orang munafik tidak jujur, bohong, ingkar janji. Tadi itu atas jawaban Putri Aisyah tentang ciri-ciri orang munafik. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu dampaknya atau akibat kalau kita memiliki sifat dari munafik itu? Saya, Bu. Nah, silakan untuk menjawab dari pertanyaan ibu tadi. Dampak orang munafik adalah tidak dipercaya lagi, dijauhi teman dan dibenci Allah. Nah, betul sekali atas jawabannya tadi atas dampak dari sifat munafik itu. Tidak dipercaya lagi sama orang lain, dijauhi sama teman-temannya, tidak ada lagi yang mau bergaul sama kita dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam neraka nanti. Baiklah anak-anak, sekarang kalian perhatikan yang ditampilkan di atas. Jadi, munafik itu adalah orang yang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Jadi, apa yang dikatakan itu tidak sesuai apa yang dilaksanakan sehari-harinya. Contohnya, selalu bilang sama ibu sudah selesai nih PR kerja di rumah. Ternyata setelah ibu periksa, dia telah kerjakan itu PR. Berarti dia sudah berbohong. Nah, itu termasuk salah satu contoh orang yang bersifat munafik. Selanjutnya, ibu akan menampilkan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik. Jadi, tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata dia itu bohong atau dusta. Jadi kalau ada dari antara kalian setiap berkata dia selalu bohong, dusta, berarti itu tanda-tanda orang munafik. Salah satu tanda-tanda orang munafik. Yang kedua, apabila dia berjanji dia ingkari. Contohnya Aisyah atau Kak Indra berjanji janji ke Atifa, bilang besok Atifa mau ke rumah tak. Padahal besoknya itu Indra tidak datang ke rumah Atifa, berarti dia telah berbohong, dia telah mengingkari janjinya. Kalau ada orang seperti itu, berarti termasuk juga tanda-tanda orang munafik. Tanda orang munafik. Terus tanda yang ketiga, apabila dia dipercaya dia berkhianat. Contohnya Fadil dipercaya nih sama Ashan toh, dipercaya nih sama Ashan. Ada rahasianya ini Ashan, nah ceritakan sama Fadil. Tapi bilang biasa sama Fadil, ini rahasia jangan cerita sama orang lain. Tapi Fadil dia cerita sama temannya yang lain. Berarti si Ashan ini telah berkhianat, dia telah berkhianat ke si Fadil. Makanya si Ashar ini sudah memiliki salah satu tanda-tanda orang munafik. Nah, anak-anakku sekalian, ibu tadi sudah menjelaskan tentang materi akhlak tercela yaitu nifaq atau munafik. Apakah kalian sudah paham dan mengerti? Sudah. Apa sudah mengerti, Fadil? Sudah, Bu.
sudah, alhamdulillah. Nah sekarang ibu akan membagi kelompok dan akan membagikan lembar LKPD untuk kalian kerja secara berkelompok. Nah, ibu kasih nama ya. Nama kelompoknya kalau di sini kelompok Ar-Rahman. Kita nama-nama Asmaul Husna ya. Kelompok di sini Ar-Rahim. Kelompok di sini Al-Malik. Kelompok Malik nama kelompoknya. Kelompok di sini Al-Qudus. Al-Qudus. Kelompok di sini As-Salam. Nah, kelompok As-Salam di sini ya. Apa ya nama kelompoknya ya? As-Salam, Al-Qudus, Al-Malik, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar LKPD setiap kelompok dan LKPD ini kalian kerjakan secara berkelompok dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, mulai dulu dari kelompok Ar-Rahim. Silakan naiknya untuk mempresentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang kelompok Ar-Rahim akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Jelaskan pengertian nifaq atau munafik. Nifaq adalah lain perkataan, lain perbuatan. 2. Sebutkan contoh sifat munafik dalam kehidupan sehari-hari. Berbohong, tidak menepati janji, dan berkhianat. 3. Mengapa munafik dibenci Allah dan Rasul-Nya? Karena nifaq adalah perbuatan yang tercela. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok Ar-Rahim. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Nah, silakan kelompok Ar-Rahman untuk menanggapi dari kelompok Ar-Rahim. Bagaimana cara menghindari sifat munafik? Tadi ada pertanyaan dari kelompok Ar-Rahman, yaitu bagaimana cara menghindari sifat munafik tersebut. Nah, silakan dari kelompok Ar-Rahim untuk menjawab pertanyaan tersebut. Cara menghindari sifat munafik adalah 1. Senantiasa menjaga perkataan atau lisan. 2. Selalu merasa diawasi, dilihat, didengar oleh Allah. Nah, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh kelompok Ar-Rahim. Nah, tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahim. Anak kelompok Ar-Rahim duduk kembali ke tempat dulunya masing-masing. Selanjutnya giliran kelompok Ar-Rahman untuk naik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Nak, kelompok. Apakah kalian sudah memahami materi akhlak tercela nikmat ini? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham tentang materi ini. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dipatuhi, ibu guru
satu lembar satu orang, tidak lagi secara berkelompok. Lembar evaluasinya sudah selesai dikerjakan? Silakan kalian kumpul lembar evaluasi tersebut mulai dari kelompok Ar-Rahman dulu. Selanjutnya kelompok Ar-Rahim. Menjawab soal evaluasi ini, Ibu akan periksa satu persatu. Dan apabila yang telah mencapai nilai KKTP, Ibu akan kasih pengayaan. Dan bagi yang belum mencapai nilai KKTP, Ibu akan kasih remedial. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, kita akan mengambil kesimpulan dari keseluruhan materi. Kesimpulan yang pertama yaitu pengertian nifak atau munafik. Jadi nifak atau munafik itu artinya tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Terus tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik atau ciri-ciri orang munafik itu ada 3. 1. Jika berkata, dia bohong. Jika berjanji, dia ingkar. Jika dipercaya, dia berkhianat. Terus, yang ketiga yaitu akibat atau dampak dari kita memiliki sifat munafik ini. Yang pertama, orang lain atau teman kita tidak percaya lagi sama kita. Teman-teman tidak mau bergaul sama kita lagi, dia akan menjauhi kita. Terus yang ketiga yaitu Allah akan membenci kita dan Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Nah, itulah hasil kesimpulan kita pada materi pembelajaran hari ini. Nah, kalian kan tadi sudah mempelajari sifat munafik atau nifak ini. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Sudah. Apakah sifat munafik atau nifak ini baik untuk ditiru atau tidak? Tidak. Baik ya, olehnya itu sifat munafik atau nifak ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah dan kita harus selalu menghindarinya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya pembelajaran kita yaitu tentang akhlak terpuji, yaitu dermawan. Nah, Ibu inginkan supaya kalian belajar di rumah ya tentang materi tersebut. Nah, baiklah anak-anak, karena materi pembelajaran kita hari ini telah selesai, kita bersiap-siap untuk pulang. Silahkan kalian pasang kembali tasnya. Jangan lupa ya, belajar